Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah komen, like, dan juga subscribe di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelumnya, di bulan Ramadan ini semoga kita dan kalian segala amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dan kalian juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh Tony. Ini tentang perempuan atau nenek jamu gendong di jembatan angker. Nah, kisah ini diceritakan Tony sewaktu Tony ini berkunjung ke rumah neneknya, yaitu Mbah Minah, di salah satu perkampungan. Awal ceritanya, Tony dan kedua temannya, yaitu Angga sama Rio, Tony ini mengajak mereka berdua untuk ikut menemani mereka liburan di rumah neneknya di salah satu perkampungan yang letaknya itu sangat jauh. Perjalanan itu harus ditembus sampai 5 atau 6 jam, yaitu di perkampungan yang ditempati Mbah Minah. Keinginan Tony disetujui oleh Rio dan Angga yang waktu itu kuliahnya ini masih ada liburan. Itu digunakan oleh Tony, Angga, dan Rio untuk berkunjung ke rumah Mbah Minah, yang memang Tony ini setelah menjadi mahasiswa kurang lebihnya 1 tahun lebih, Tony ini tidak berkunjung ke rumah Mbah Minah. Tony meminta izin bapak ibunya dengan membawa mobil bapaknya untuk berangkat menuju ke rumah orang tuanya bapaknya, yaitu Mbah Minah dan kakeknya. Nah, singkat cerita, Tony setelah diizinkan berangkat dengan Rio dan Tony. Di sepanjang perjalanan mereka sudah membayangkan bagaimana suasana di perkampungan tempat tinggal neneknya Tony. Mereka bercerita di dalam mobil, "Gimana, Ton, suasana di kampung nenek kamu, kakek kamu? Ya lihat saja nantilah bagaimana. Kamu juga bakal tahu suasana di perkampungan seperti apa." Mereka berangkat dari kota menuju ke rumah Mbah Minah itu perkiraan dari jam 11 sampai kira-kira pukul 3:30 sore. Ini perjalanan yang harus ditempuh Tony untuk ke tempat Mbah Minah, yaitu ibu dari bapaknya. Nah, sesampainya di sana, sepanjang perjalanan mereka merasakan lelah. Mereka istirahat sejenak sembari menurunkan panas badan sehabis perjalanan. Mereka setelah itu mandi, sholat asar, mereka ngobrol sama Mbah Minah tentang perkampungan yang saat itu sudah suasana sangat beda dengan keadaan sebelum Tony itu meninggalkan ikut bersama bapak ibunya di kota. "Mbah, sekarang kok sudah beda ya, Mbah? Sudah banyak rumah. Dulu tahun-tahun kemarin kan rumah Mbah Minah ini hanya beberapa saja di sebelah rumah Mbah Minah. Sekarang kok sudah banyak." Ya beginilah, namanya juga keadaan orang. Ya suatu saat pasti pingin rumah sendiri. Nah, alhamdulillah di sini Mbah Minah sudah tidak sendiri, ada kakek kamu, ada tetangga. Jadi kalau apa-apa ya kadang nenek sama tetangga juga sering ngobrol bareng di rumah si Mbah. Singkat ceritanya, setelah kakeknya melakukan sholat maghrib yang diikuti oleh Rio, Tony, dan juga Angga, mereka berjamaah. Setelah sholat maghrib ini mereka disuruh untuk makan malam, dan mereka bertiga pun akhirnya mengikuti keinginan simbahnya Tony, yaitu nenek dan kakeknya. Mereka berlima itu makan bareng, makan bersama. Nah, setelah makan malam tadi, kakeknya itu cerita di satu tempat di wilayah yang tidak jauh dari rumahnya, kurang jauh letaknya setengah kilo perjalanan dari rumah Mbah Minah ke salah satu jembatan angkat. Itu diceritakan kakeknya. Sewaktu kakeknya Tony itu cerita,
kalau di kampung ini akhir-akhir ini itu sering ada kejadian-kejadian horor yang menimpa beberapa orang, yaitu pendatang. Nah, kejadian horor ini, kejadian penampakan ini itu sering terjadi kalau pendatang yang baru masuk ke desa ini. Nah, Tony menanyakan, kejadian apa Mbah? Penampakan apa Mbah? Sosok penampakan itu sosok nenek tua yang menjual jamu gendong. Sosok nenek itu sering menampakkan di area jembatan yang letaknya tidak jauh dari rumah nenek kamu, dari rumahnya Mbah. Maksudnya penampakan gimana Mbah? Ya penampakan kok gimana, ya penampakan itu ya wujudnya manusia tapi bukan manusia, yaitu arwah gentayangan. Nah, Tony, Angga, Rio itu saling menanyakan sebab gentayangan itu bagaimana Mbah ceritanya. Kakeknya Tony menceritakan sebab gentayangan arwah nenek penjual jamu gendong di beberapa tahun sebelum jembatan itu angker. Kakeknya Tony menceritakan sebab musabab jembatan itu angker. Sebab dulu kurang lebihnya 7 tahun yang lalu, terakhir kamu datang itu 2 tahun kemarin, ada satu kejadian yang sempat menghebohkan warga di sekitar sini kalau ada kasus pembunuhan penjual jamu gendong, yaitu nenek-nenek yang usianya sudah hampir 65 tahunan. Nah, pembunuhan itu berdasarkan dari informasi atau rumor yang berkembang kalau nenek itu dibunuh karena ulah preman yang ingin merampok uang ataupun ingin mendapatkan uang dari si nenek itu. Dan nenek itu, dan rumor yang beredar atau berita yang berkembang termasuk kakak yang mendengar, nenek itu dibunuh juga dan mayatnya dibuang di bawah jembatan, walaupun setelah beberapa bulan pelakunya tertangkap. Tapi sebab pembunuhan itu, jembatan itu sekarang jadi angker. Nenek itu sering menampakkan dirinya di tengah-tengah jembatan dengan keadaan seperti dia sedang menjual jamu gendong. Nah, mendengar apa yang diceritakan kakeknya Tony, Angga Rio itu penasaran, apa benar Mbah di zaman yang sekarang ini masih ada sosok-sosok hantu seperti itu? Ya masih ada. Sosok gaib itu berdampingan dengan manusia yang hidup di alam nyata. Nah, itu dimanfaatkan oleh jin-jin yang menyerupai sosok mereka-mereka yang terbunuh atau mereka-mereka yang meninggalnya itu sebab tidak wajar. Nah, singkat ceritanya, selesainya mereka makan malam, terdengar waktu Isya, adzan Isya, obrolan itu dihentikan. Mereka disuruh untuk melakukan sholat berjamaah Isya. Nah, setelah sholat Isyanya ini, Rio, Tony sama Angga, Rio meminta sama Tony, Ton, ayo jalan-jalan Ton, masa kita di kampung kayak gini kita mau ngabisin malam di rumah simbah kamu aja, kata Rio menyampaikan keinginannya ke Tony. Nah, diikuti oleh Angga, iya Ton, ayo Ton kita keluar aja lah, mumpung kamu juga pakai mobil. Nah, singkat ceritanya Tony ini mengiyakan. Tony meminta izin sama kakek dan neneknya itu Mbah Mina, Mbah, Tony sama teman-teman izin ya Mbah, mau jalan-jalan di sekitar kota ini Mbah. Nah, Mbah Mina sama kakeknya itu yang mengizinkan Tony yang memang baru datang, mungkin juga ingin nyari angin segar ataupun ingin mencari hiburan di luar desanya. Nah, singkat ceritanya, Tony berangkat sama Angga sama Rio dengan mobilnya. Mereka tancap gas. Nah, singkat ceritanya, di sepanjang perjalanan mereka ini harus melewati jembatan yang diceritakan oleh kakeknya Tony. Nah, Rio sama Angga, jembatan ini bukan Tony yang diceritakan sama mbah kamu. Ya mungkin saja jembatan ini, soalnya perjalanannya kan paling kisarannya 5 atau 10 menit. Kalau dari cerita mbah kamu kan jaraknya tidak jauh dari perkampungan ini. Apakah jembatan ini? Ya mungkin saja lah.
tapi kok katanya serem tapi tidak ada apa-apa. Nah ini yang diungkapkan oleh Angga. Lah kamu jauh usah mikir yang aneh-aneh lah, ayo kita jalan-jalan aja, ungkap Tony memotong obrolan Angga sama Rio. Nah singkat ceritanya, perjalanan mereka sampai ke perkotaan kampung, mereka mengitari seluruh alun-alun kota, alun-alun kabupaten. Mereka mengitari, menikmati pemandangan kota di kampung neneknya, sampai mereka duduk di salah satu warung makan. Di tongkrongan mereka sembari bercanda bergurau, menikmati suasana malam di perkotaan dekat kampungnya Mbah Minah. Suasana itu benar-benar sangat berbeda dengan kota yang biasa disinggahi oleh Tony, karena di kotanya Tony, yang namanya kota itu hampir 24 jam. Itu tidak pernah sepi. Tapi kota yang di dekat Simbah Minah tadi, jam 9 sampai jam 10 itu suasana sudah sangat beda. Hampir bisa dihitung motor yang lewat ataupun orang-orang yang keluar di malam tersebut. Nah, singkat ceritanya, jam 10 malam mereka itu akhirnya berangkat untuk pulang karena melihat situasi di tempat mereka nongkrong ini sudah sepi. Mereka bergegas untuk pulang. Mereka mengingat pesan Mbah Minah sama kakeknya, kalau pulang jangan malam-malam. Nah singkat ceritanya mereka berangkat. Di saat Tony, Angga dan Rio sedang menaiki mobil untuk sampai ke rumah Mbah Minah, dia harus melewati jembatan angker yang diceritakan kakeknya tadi. Saat melewati jembatan angker tersebut, Tony memberhentikan mobilnya dikarenakan ada pengendara motor yang terjatuh. Tony berhenti karena memang menghalangi mobilnya. Tony, Angga dan dia itu keluar dari mobilnya sementara mobil posisinya masih nyala. Nah Tony ini keluar membantu pengendara yang terjatuh tadi. Nah saat dibantu itu menanyakan, kenapa Pak terjatuh Pak, kenapa Pak? Saya terjatuh gini Mas, tadi ada orang yang nyebrang sehingga saya ngerem mendadak membuat saya terjatuh. Bapak gimana Pak? Kakinya enggak apa-apa. Iya Mas, ini kaki saya agak sakit-sakitan Mas. Nah singkat ceritanya, saat Tony, Angga dan Rio membantu pengendara yang terjatuh tadi, Angga membantu untuk membangunkan bapaknya sembari menanyakan, ada apa Pak? Kok Bapak terjatuh? Tadi Mas ada yang nyebrang tapi kok nggak tahu siapa yang nyebrang, kok nggak ada siapa-siapa. Bapak gimana Pak keadaannya? Ya kaki saya sih kejepit tadi Mas motor. Gimana Pak, masih bisa bawa motor sendiri enggak Pak? Ya kayaknya bisa Mas, enggak apa-apa Mas. Ya Mas, makasih Mas, makasih Mas. Nah singkat ceritanya, bapak tadi itu bisa naik motor lagi sembari mereka berjalan. Nah mobilnya area yang masih menyala, mereka itu bergegas untuk masuk ke mobil. Nah sewaktu masuk ke mobil, pengendara tadi sudah mulai berjalan. Angga sama Tony dikejutkan sama nenek yang diceritakan kakeknya Tony. Ton, kamu lihat nggak Ton? Lihat siapa? Itu nenek itu, nenek itu, nenek itu. Angga yang ketakutan, itu bukannya nenek itu yang pakai jamu gendong. Sembari ketakutan merinding, mereka bergegas naik mobil. Sewaktu mereka melintasi nenek tadi, karena nenek itu tiba-tiba muncul di tempat orang tadi yang jatuh. Sewaktu mereka jalan membelakangi tempat orang yang tadi jatuh, sewaktu naik mereka itu melihat ada nenek yang berdiri sembari berjalan membawa jamu gendong. Nah mereka yang sudah masuk mobil itu melihat ada nenek yang berjalan. Mereka itu sudah berpikirannya sudah nggak kemana-mana karena rasa takutnya itu benar-benar muncul karena yang diceritakan kakaknya benar-benar dilihatnya. Nah sewaktu mobil ini berusaha jalan, karena baru beberapa meter jalan, mereka itu masih lambat jalannya. Sewaktu lambat jalannya ini, salah satunya itu Rio itu nengok di nenek yang jamu gendong tadi. Betapa takutnya Rio melihat nenek itu juga menatap Rio dengan wajah yang penuh luka, sementara kondisi depannya bajunya itu sudah berlumuran darah. Nah ini yang membuat Rio itu
Ton, ayo Ton, laju Ton, cepat Ton, tancap gasnya Ton, kenapa. Nah, saat Tony berusaha melihat lewat spion, nenek itu sudah tidak ada. Mereka hanya tancap gas. Sehingga ceritanya sampai di rumah, Tony cerita sama mbahnya. Mbah, sembari ketakutan, nafas yang masih tersengal-sengal karena ya rasa takut tadi, benar-benar menjumpai sosok nenek yang berjualan jamu gendong di tengah malam itu dengan keadaan wajah yang sudah rusak dan juga bajunya itu berlumuran darah. Nah, neneknya ini malah bilang sama Tony dan dua temannya, nenek kan sudah bilang kalau pulang jangan malam-malam. Ya akibatnya apa? Kamu bertiga ngelihat kan sosok itu benar-benar ada. Iya Mbah, benar Mbah, ampun Mbah, saya tidak berani lagi lewat situ lagi Mbah. Ya kamu harus berani, itu jalan satu-satunya. Yang penting kamu kalau mau kemana-kemana itu ya berdoa. Dan yang paling penting, setiap kamu selesai berdoa di tempat manapun, kamu harus selalu bersolawat agar siapapun dan bentuk gaib apapun yang ingin mengganggu kalian semua itu tidak hadir dan tidak menampakkan mereka wujud aslinya. Ya semoga ini pengalaman kamu saja yang terakhir dan tidak pernah kamu melihat lagi hantu-hantu yang lain selain yang kamu lihat tadi. Mendengar apa yang diceritakan Mbah Minah termasuk nasihatnya tadi, Rio yang melihat secara langsung sosok wajah yang rusak, tubuh yang berlumuran darah, itu malamnya itu masih kebayang-bayang. Takutnya itu kalau nenek yang jualan jamu gendong itu benar-benar muncul saat mereka itu nginep di rumah Mbah Minah. Nah, setelah mereka itu disuruh sama kakeknya sama neneknya untuk istirahat, di malam harinya Mbah Minah ini mendengar orang seperti menawarkan jamu. Nah, saat keluar, apa yang disangkakan neneknya itu benar-benar terjadi. Nenek itu ternyata ingin mengganggu cucunya yaitu Tony, Rio, dan Angga. Nah, kakeknya yang dibangunkan oleh Mbah Minah dengan doa-doanya, akhirnya nenek itu singkat ceritanya hilang. Nah, kejadian ini merupakan kejadian horor yang pernah dialami oleh salah satu narasumber yaitu Tony dan juga kedua temannya Ringo dan Angga. Semoga kisah ini menjadi pengalaman dan pengetahuan untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.